Halo pemirsa, selamat datang di Zal Motor Channel. Untuk kesempatan kali ini saya akan mengulas salah satu stok yang ada di showroom kami, yaitu Nissan Grand Livina 1,5 tipenya SV Matic tahun 2013, yang ini yang sudah facelift. Bersama dengan video ini saya juga akan memberikan tips bagaimana cara mencari mobil bekas atau second yang berkualitas. Yang pertama bebas banjir, kedua bebas nabrak, ketiga kilometernya tidak diturunkan atau di reset. Silahkan tonton video ini sampai habis, semoga bermanfaat bagi yang mencari mobil bekas atau second. Ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan dalam mencari mobil bekas. Yang paling mudah kita perhatikan itu adalah dari bagian depan ya. Jadi bagian depan bisa kita cek, kita pastikan bahwa dudukan dari mobil dia masih lurus, tidak miring kiri atau ke kanan. Kalau dia posisinya miring kiri atau ke kanan, berarti ada permasalahannya di kaki-kaki atau suspensinya. Jadi bisa jadi di shock breakernya atau di pernya. Terus untuk bodi mobil ada dua hal penting yang perlu kita perhatikan. Yang pertama ini adalah nut ya. Nut adalah sambungan atau batasan antara parts dari bodi mobil. Jadi nut kita periksa, kita kelilingin mobil, kita pastikan bahwa nutnya ini jaraknya presisi ya. Jadi presisi antara kiri dan kanan jaraknya. Terus habis itu yang kedua yang bisa kita perhatikan itu adalah di permukaan bodi. Jadi permukaan bodi dia memantulkan bayangan dari benda-benda atau objek-objek yang ada di seputar mobil. Jadi coba kita kelilingin mobil, kita cek, kita pastikan bahwa bayangannya itu memantul secara lurus, tidak bergelombang. Terus bagian-bagian lain yang perlu kita periksa seperti di lampu, terus habis itu kaca-kaca, semua bagian-bagian yang ada di mobil kita cek, kita pastikan kondisinya masih oke atau tidak. Ini ban depan juga masih tebal ya, jadi masih ada sekitar 80% untuk ban depan sebelah kanan. Kita periksa, kita pastikan secara keseluruhan bagian-bagian mobil. Ini untuk ban belakang juga masih cukup tebal ya, jadi masih ada 80% lebih juga. Oke. Kita kelilingin mobil, lampu-lampu, kaca, semuanya kita cek, kita pastikan kondisi eksterior atau bagian luar mobil kondisinya oke ya. Seperti itu. Setelah kita cek bagian luar, kita pastikan kondisinya oke. Berikutnya coba kita masuk ke bagian dalam. Untuk bagian dalam ini ini kunci ya. Sekarang kita lihat kuncinya dia terpisah dengan remote seperti itu. Jadi ini masih bawaan remote asli dari Nissan. Sekarang kita buka saja mobil, kita coba masuk ke dalam. Oke. Pada saat kita buka pintu, pertama kali kita masuk, kita coba perhatikan aroma dari dalam kendaraan. Pastikan bahwa aroma dari interior ini tidak berbau apek atau tidak sedap. Karena apa? Kalau dia berbau apek atau tidak sedap, berarti ada indikasi mobil terkena banjir atau indikasi banjir ya, seperti itu. Berikutnya yang coba kita periksa itu adalah di kolong dashboard ya. Jadi kolong dashboard kita cek, kita pastikan bahwa tidak ada karat atau sisa-sisa lumpur yang melekat. Terus kita periksa juga pedal. Jadi kausan pedal berbanding lurus dengan pemakaian atau kilometer dari mobil. Terus jangan lupa juga untuk masing-masing kolong jok juga kita periksa. Kita pastikan bahwa kondisinya aman, tidak ada karat atau sisa-sisa lumpur, terutama di bagian rel-rel ya, seperti itu. Oke, jika kita periksa, kita pastikan kondisi dari kolong interior oke. Berikutnya coba kita masuk ke dalam. Pada saat kita masuk ke dalam, coba kita rasakan bagaimana duduknya, enak atau tidak, suasana interiornya oke atau tidak. Terus jangan lupa juga kita periksa dashboard ya. Jadi ini satu-satu juga akan kita lihat, jadi jangan di skip video ini. Kita cek juga plafon kondisinya bagaimana, masih oke atau tidak, sudah dilengkapi dengan TV plafon. Terus untuk kondisi jok juga perlu kita periksa. Ini joknya dilapisi sarung yang tidak permanen, jadi kondisi sarungnya juga secara keseluruhan masih oke. Untuk di bagian dalamnya dia ini ya, masih bahan fabric seperti itu. Oke, setelah kita cek dan kita pastikan interior secara keseluruhan kondisinya oke, berikutnya barulah kita coba nyalakan mobil. Sebelum kita nyalakan mobil, sebaiknya kita periksa juga. Yang pertama kita buka kap mesin, kita periksa bagian atas bagian mesin, pastikan bahwa tidak ada rembesan. Adapun juga rembesan kalau itu dari packing, berarti perbaikan penggantian packing tidak terlalu mahal biayanya. Terus kita periksa juga kolong mobil, pastikan bahwa tidak ada keropos, dan kaki-kakinya pastikan bahwa tidak ada rembesan. Adapun juga rembesan kalau itu berasal dari karet-karet atau sealnya, penggantiannya tidak terlalu mahal. Terus kita cek juga bagian mesin,
level oli mesin, kondisi oli mesin, terus radiator coolant, kondisi dan levelnya. Setelah kita cek dan kita pastikan itu oke, barulah kita coba nyalakan mobil. Oke, ini colokan kuncinya. Sekarang kita coba start mobil ya. Oke. Pada saat kita start mobil, pastikan bahwa nyala mobil itu jreng. Karena apa? Kalau dia nyalanya tersendat, berarti ada kemungkinan permasalahannya. Yang pertama, di akinya sudah soak, jadi harus diganti atau dicas. Terus dinamo starternya yang bermasalah, jadi perlu dicek, diservis. Terus untuk getaran mesin mobil bisa kita rasakan dengan kita pegang setir, bagaimana getaran mesin. Dari posisi duduk kita juga kita bisa rasakan bagaimana getaran mesin yang masuk. Pastikan bahwa getaran mesin yang masuk itu minim kita rasakan. Karena apa? Kalau dia bergetar secara berlebihan, berarti ada kemungkinan permasalahannya di yang pertama engine mountingnya, jadi sudah keras atau pecah, jadi perlu diganti. Terus mesinnya pincang, jadi perlu diservis atau tune up, atau ada hal-hal lain yang menyebabkan mesin bergetar secara berlebihan. Berikutnya yang perlu kita perhatikan itu adalah di kilometer mobil. Jadi Nissan Grand Livina ini kilometernya di 94.000 ya. Jadi kelihatan ya? Oke, kelihatan 94.000. Terus habis itu di sini juga masih ada beberapa gantungan servis. Jadi servis berikutnya nanti di 97.000. Terus di Nissan Grand Livina ini juga masih lengkap ya. Jadi di sini juga masih tersimpan ini jadi di sini masih ada buku servis. Terus beberapa bondnya juga di klip di sini ya, terus habis itu buku manual juga masih ada, lengkap ya. Oke. Jadi jika kita mencari mobil bekas, pastikan antara kilometer ya, terus kondisi fisik secara keseluruhan, serta rekor servis atau sejarah servis sebelumnya kita cocokkan. Pastikan bahwa itu sesuai. Jangan sampai kita dapat mobil yang kilometernya ternyata sudah diturunkan atau di reset. Kenapa? Karena kita susah untuk memprediksi maintenance ke depannya, seperti itu. Oke, sekarang kita periksa di bagian mesin. Oke, untuk buka kap mesin ini di bagian bawah sini, ini buat buka kap mesin. Di sini buat buka tangki bensin. Terus di sini ada tempat buat ini, kita cek ya, ada beberapa sekring yang ditaruh di sini. Spion sudah elektrik tapi dia belum belum retract ya. Jadi ini buat mengaturnya. Terus ini kisi-kisi AC juga kita cek, juga masih dingin. Kita lanjut, sebelum kita ke depan kita cek juga door trimnya. Jadi kondisi door trim secara keseluruhan masih oke. Ini bahannya bahan Bludru ya, bahan Bludru. Di bagian sini ada tombol buat central lock, lock unlock ini power window. Di sini ada tombol power window di keempat pintunya, seperti itu. Oke. Sekarang kita lanjut, sebelum kita ke depannya, jadi kita periksa juga di bagian pinggir pintu. Jadi pinggir masing-masing pintu ini ada sealer ya. Jadi sealer kita cek, kita pastikan bahwa kondisinya juga masih oke. Karena apa? Karena apabila sealer pintu sudah cacat atau rusak, berarti ada kemungkinan pintu sudah reparasi atau perbaikan. Dan apabila sealer pintu tidak ada, berarti ada kemungkinan pintu sudah gantian. Sekarang kita periksa ke kap mesin ya. Untuk buka kap mesin di sini, sekarang kita agak ke kanan sedikit ya. Kita dorong ke kiri. Oke. Nissan Grand Livina ini mengusung mesin 1500 cc, 4 silinder dengan penggerak roda depan. Jadi mesin ini dipakai oleh banyak ya Nissan ya, seperti Nissan March yang 1500, terus Nissan Juke, terus habis itu Nissan Latio ya yang 1500, terus habis itu Evalia juga pakai mesin ini. Jadi cukup handal ya, jadi mesin handalan dari Nissan. Untuk memeriksa kondisi mesin masih bagus, kita bisa pertama dengarkan suara mesin, pastikan suara mesinnya halus, ritmenya konstan beraturan, serta getaran mesinnya juga minim ya. Terus untuk memeriksa mobil yang tidak bekas nabrak depan, yang pertama kita bisa perhatikan di pinggir-pinggir kap mesin ini juga ada sealer ya. Jadi sealer kita cek, kita pastikan bahwa kondisinya masih oke. Terus habis itu di bagian dalam kap mesin juga kita periksa, pastikan bahwa tidak ada reparasi atau perbaikan. Terus berikutnya yang perlu kita perhatikan lagi, ini di bagian depan. Jadi ada besi depan, ini kita sebut apron. Jadi apron kita cek, kita pastikan bahwa tidak ada reparasi atau perbaikan. Bagian samping-samping, bagian sasis juga kita periksa, pastikan bahwa tidak ada reparasi atau perbaikan. Seperti itu. Oke.
Terus untuk memeriksa mobil yang tidak bekas banjir, bisa kita periksa komponen-komponen metal yang ada pada mesin. Pastikan bahwa tidak ada karat dan sisa-sisa lumpur yang melekat ya. Oke, sudah kita periksa bagian mesin. Oke, sekarang kita periksa ke bagian yang lainnya. Kita ke belakang. Oke, bagi yang mencari mobil keluarga ya, keluarga MPV dengan kapasitas 7 penumpang yang terkenal, Nissan Grand Livina ini akan kenyamanannya ya. Jadi kenyamanannya, rasa berkendaranya juga seperti sedan. Terus hampir semua bengkel bisa menanganin mobil ini. Terus habis itu juga BBM-nya juga relatif irit ya dibandingin dengan kelas-kelas yang lain. Maksudnya dengan kompetitor sekelasnya, mungkin Nissan Grand Livina ini menjadi pilihan yang dapat dipertimbangkan. Sekarang kita coba periksa ke baris kedua dan ketiganya. Oke, sekarang saya masuk ke dalam. Saya tingginya 174 cm, ini posisi mengemudi saya. Untuk legroomnya masih cukup luas, ada sekitar hampir 7 jari ya. Jadi 7 jari. Untuk headroomnya sendiri juga masih oke ya, masih oke. Walaupun mobil ini kelihatannya pendek dari luar, tapi cukup luas seperti itu. Untuk jok baris keduanya bisa duduk 3 penumpang dengan 2 senderan kepala yang bisa diatur level ketinggiannya. Terus habis itu di bagian sini ada seat belt 3 titik, ada 2. Terus untuk di tengahnya ada ini senderan tangan. Jadi di sini harus dibuka dulu resletingnya. Terus pelipatan bangku bisa 40%, 60% dilipat ke depan dan dia rata lantai ya, seperti itu, bisa rata lantai. Terus joknya juga bisa reclining dan juga bisa maju mundur ya, untuk mengatur sesuai dengan keinginan kita seperti itu. Sekarang kita ke bagian sini dulu. Untuk di sini ada kantong penyimpanan, terus habis itu ada kisi-kisi AC ya, jadi dia bukan double blower, jadi kecepatan angin dan suhu mengikuti dari sini. Oke, terus kita ke bagian sini. Di sini ada tempat penyimpanan terbuka. Terus di bagian atas sini ada handle tangan, dia modelnya model retract ya. Terus habis itu di sini juga sudah ada TV. Ini ada TV seperti itu. Oke. Terus habis itu kita ke bagian belakang. Untuk bagian belakang bisa duduk 2 penumpang, senderan kepala belum ada. Terus pelipatan bangku 100% dia rata lantai, 100% dilipat ke depan. Terus di bagian sini ada cup holder sama tempat penyimpanan kecil. Sama di bagian sini juga ada cup holder sama tempat penyimpanan kecil. Terus seat belt juga sudah ada ya, 3 titik, ada 2. Terus sama di bagian atas ini ada lampu baca nih. Oke. Sip. Kita sudah periksa bagian tengah serta bagian belakang. Sekarang kita lanjut, kita keluar lagi. Oke, door trim juga di sini ada kantong ada tempat penyimpanan terbuka. Ini kondisi door trimnya. Terus kita periksa lagi di bagian sini sudah dilengkapi dengan child lock. Sealer pintu juga jangan lupa kita periksa. Pastikan bahwa kondisinya juga masih oke. Ya, kita lanjut sekarang. Pengisian bensin ada di sebelah kanan. Oke, pengisian bensin di sebelah kanan. Ya, sekarang kita lanjut, kita periksa ke bagian belakang. Untuk bagian belakang sendiri, ini belum ada spoiler, ini semprotan air wiper, di sini ada lampu rem. Kaca belakang sudah ada wiper, tapi belum dilengkapi dengan defogger. Terus ini lampunya sudah kristal reflektor kiri dan kanan. Nih mereknya Grand Livina. Sini ada tatakan plat, sensor parkir belum ada. Terus untuk buka pintunya dari bagian sini. Oke, bagasi space-nya lumayan. Kalau mau dapat space yang lebih besar, kita bisa lipat bangku baris ketiga. Di bawah sini ada ini agak susah karena di sini ada tambahan nih ya. Jadi kalau kita nyimpen barang, jadi kalau ada yang basah segala macam masih tidak kemana-mana ya. Terus di bagian sini ada toolkit ya, toolkit sama penyimpanan ban ada di bagian bawah lagi. Oke. Cuman kalau dengan satu tangan saya agak susah nih buat ininya. Oke. Jangan lupa juga sealer pada pintu belakang kita periksa, pastikan bahwa kondisinya juga masih oke. Tulangan-tulangan pintu juga perlu kita periksa, pastikan bahwa tidak ada reparasi atau perbaikan untuk memastikan mobil aman, tidak bekas nabrak belakang.
Oke, sekarang kita lanjut lagi. Bagian sini, sekarang kita periksa di door trim. Kondisi door trim juga masih oke. Ini tampilan bagian tengah. Oke, sekarang kita lanjut. Untuk bagian depan, ini door trim. Kondisi juga masih oke. Ini tampilan bagian depan, dashboard. Sekarang kita periksa secara keseluruhan apa saja yang ada di dashboard, sama kita lihat kondisinya bagaimana. Untuk kita mulai dengan bagian sini untuk setir ya. Jadi setir kulit jeruknya juga masih oke. Sudah dilengkapin dengan airbag ya. Airbag di sini ada pengaturan buat lampu sen, lampu kecil besar, lampu dim. Di bagian sini ada pengaturan wiper depan belakang serta air wiper depan belakang. Di sini cluster speedometernya. Terus kita setir sudah bisa tilt ya, tapi teleskopik belum bisa. Terus di bagian sini ada pengaturan, di sini ada kisi-kisi AC. AC juga kita cek juga masih dingin. Ini audionya bisa CD, MP3, DVD. Cuman kalau DVD khusus di belakang saja yang bisa nonton. Radio FM AM. Terus ada colokan USB, ada aux juga. Di sini ada tempat penyimpanan terbuka. Kalau kita mau upgrade dengan menggunakan TV atau Android juga bisa. Jadi tidak usah beli frame lagi. Jadi ini sudah bisa dicopot, tinggal dicopot dua-duanya di sini. Untuk di bagian sini ada tombol lampu hazard, pengaturan AC. AC di sini ada buat arah semburan angin AC, ventilasi luar dalam, suhu AC. Di bagian sini ada kecepatan angin AC sampai 4 level. Di sini ada colokan power outlet 12 volt. Terus di sini ada tempat penyimpanan kecil, cup holder 2, serta di bagian sini masih ada ini ya, apa namanya tuh, remote-nya ya. Terus di sini ada tuas matic, terus handbrake. Terus di bagian sini ada kunci seatbelt ya. Jadi kunci seatbelt juga kita periksa. Kalau ada sisa-sisa lumpur atau karat di dalam sini, berarti ada indikasi kemungkinan mobil bekas banjir. Terus sudah dilengkapi dengan airbag juga untuk penumpang depan. Di sini ada laci penyimpanan tertutup yang cukup dalam ya, dia cukup dalam ke depan. Terus di bagian sini ada tempat penyimpanan terbuka. Kita ke bagian atas, di sini handle tangan, modelnya model retract. Sun visor bagian penumpang belum ada cermin, ada spion tengah, ada pengaturan kesilauannya secara manual. Terus di bagian sini ada sun visor bagian supir, tapi dia belum ada cerminnya. Terus di sini juga ada lampu baca ya di bagian TV, jadi tinggal dipencet ya. Di sini ada lampu baca. Jadi nggak usah khawatir karena di depan sini nggak ada. Terus kita periksa lagi di bagian sini ada tempat penyimpanan terbuka ya. Oke. Ya. Mungkin ini saja video dari video tentang salah satu stok yang ada di showroom kami, yaitu Nissan Grand Livina 1,5 tipenya SV Matic tahun 2013 yang sudah facelift. Jika berminat terhadap mobil ini, silakan hubungi Zal Motor. Nomor telepon, alamat, deskripsi mobil, harga saya cantumkan di keterangan video ini. Pembeliannya bisa dengan cash, bisa kredit, bisa atau tukar tambah bisa. Ada rekanan kami yang bisa melayani kredit dengan sistem syariah. Serta jangan lupa juga jika kita membeli mobil bekas atau second, pastikan kita bisa test drive dulu sebelum kita menentukan pilihan. Karena apa? Karena dengan test drive kita bisa melihat dan merasakan kualitas mobil, mulai dari rasa berkendaranya bagaimana, oke atau tidak, enak atau tidak, performa mesin, kaki-kakinya, terus power steeringnya, pengeremannya, terus maticnya masih responsif atau tidak, perpindahannya masih halus atau tidak, bisa kita rasakan dengan kita test drive. Zal Motor sendiri terletak di sini, pas di belakang. Stok kami juga banyak nih sampai ke seberang sini ya. Stok kami juga banyak, pilihan kami juga banyak sampai ke seberang sini. Terus habis itu letak kami ada di Bekasi, di Pusat Otomotif Sentra Harapan atau yang dikenal dengan istilah POSH atau POS. Ini gerbang utama menuju Zal Motor juga mudah. Dari gerbang utama lurus ketemu bundaran, belok kiri sedikit, ketemu di Hub Zal Motor Channel.
Zal Motor, Zal Motor Showroom, Zal Motor. Area parkir luas, jadi kita bisa bebas puas untuk test drive mobil. Oke, mungkin sekian video dari saya. Apabila menyukai, silahkan tekan tombol jempol. Jangan lupa subscribe juga di Zal Motor Channel. Klik juga lonceng notifikasi bagi yang belum, agar dapat info video terbaru serta stok-stok terbaru kami. Serta jangan lupa juga follow di sosmed kami ya, ada di Facebook, Instagram, TikTok, Twitter, atau X ya, YouTube, sama Threads, Zal Motor Channel. Serta di akhir video ini saya juga akan mencantumkan playlist mengenai stok yang tersedia. Terus habis itu playlist mengenai beberapa video mobil-mobil Nissan yang lain, serta playlist mengenai beberapa video tips dalam mencari mobil bekas atau second. Oke, terima kasih, semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa komentarnya serta di share atau dibagikan ke keluarga, kerabat, saudara, teman-teman, siapapun juga yang sedang mencari mobil bekas atau second. Oke, terima kasih dan sampai jumpa lagi.